Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sudah sarapan? Nah, baiklah. Sebelum berangkat sekolah tadi, apakah ada pesan dari orang tua kalian? Oke, apa pesannya? Disuruh giat belajar, biar oh iya, ini Bapak lihat kayaknya ada yang nggak hadir satu. Ini siapa yang nggak hadir ya? Aldo. Siapa yang rumahnya dekat? Bintang ya? Oh iya. Aldo kemana katanya? Nah, Aldo kemana katanya? Kemana katanya? Sakit perut. Sakit perut. Ya. Nah, Aldo hari ini nggak masuk atau tidak hadir karena sakit perut. Coba kira-kira salah satu penyakit sakit perut itu karena apa? Iya, karena jajan sembarang. Apalagi anak-anak ya. Sekarang ini kita di musim kemarau. Banyak debu. Ya, itu juga akan mengakibatkan penyakit. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, biasanya ngapain anak-anak? Iya, membiasakan atau pembiasaan. Nah, sebelum kalian melakukan kebiasaan, sebelum kalian berangkat sekolah tadi, apa yang kalian lihat di sepanjang perjalanan? Banyak yang kita lihat di panjang perjalanan ya. Ada pohon, ada hewan, bahkan ada tulisan-tulisan yang ada di pinggir jalan. Nah, sekarang kalau Bapak mau tanya nih, kalau pohon dilihat atau dibaca?
kebiasaannya seperti apa untuk yang sering kalian lakukan? Coba silahkan ketua kelompoknya. Ayo. Sudah? Nah, tadi sebelum Bapak menugaskan ketua kelompok, ya, bahwa sebelum mulai pelajaran kita adalah biasanya adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan ini kan bermacam-macam ya di sekolah kita, ya. Nah, salah satunya adalah pembiasaan untuk membaca buku. Nah, tadi Bapak kan tanya dengan kalian, bertanya dengan kalian di sepanjang perjalanan kalian lihat apa? Ada yang menyebutkan lihat hewan, ada yang menyebutkan lihat pohon, bahkan ada yang menyebutkan lihat tulisan. Kemudian Bapak tanya lagi, kalau tulisan diapakan? Dibaca. Nah, makanya sekarang di hadapan kalian sudah dibagikan buku oleh ketua kelompok. Sama seperti halnya yang sering kalian lakukan, bahkan hampir setiap hari kalian lakukan. Nah, silakan kalian kerjakan seperti biasa atau lakukan seperti biasa. silakan ditutup kembali. Baiklah, tadi sudah Bapak sampaikan kalau tadi tulisan ini untuk dibaca. Nah, kebetulan ini kalian ini sekarang ini sudah memegang buku. Nah, buku yang kalian pegang ini bermacam-macam. Ya, ada buku cerita, ceritanya pun bermacam-macam. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ya, dengan Tama coba. Tama, kamu tadi baca buku apa, Tama? Ya, buku apa? Buku cerita atau buku apa?
cerita. Judulnya apa teman? Kasih sayang. Nah, tadi sebelum membaca, Tama tahu nggak isi ceritanya? Tidak tahu. Kenapa nggak tahu Tama? Karena belum dibaca. Coba si Noel. Noel baca buku cerita apa Noel? Sang Maha Pengasih. Sudah tahu ceritanya? Nah, dari mana kok kamu bisa tahu isinya? Iya, karena dibaca. Nah, jadi anak-anak ya, tulisan ini harus kita baca agar kita tahu isinya. Baiklah, untuk pembiasaan pagi ini kita cukupkan dulu. Silakan untuk kelompoknya. Jangan dilempar. Ya, silakan. Untuk pembiasaan tadi sudah kalian lakukan ya. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan, artinya kita akan meneruskan pelajaran kita yang kemarin. Coba sesuai dengan jadwal pelajaran apa kita hari ini? Bahasa Indonesia. Oke, silahkan dipersiapkan peralatannya. Siapkan peralatannya. Ya. Nah, sebelum kalian Bapak berikan tugas, Bapak ingin tahu apakah kalian masih semangat untuk menerima pelajaran? Masih semangat? Coba mana semangatnya? Oke, mantap. Nah, baiklah. Sebelum kalian nanti mengerjakan tugas yang Bapak berikan, Bapak akan memutarkan sebuah cerita. Ya, kalau tadi kalian sudah mengawali membaca cerita berdasarkan ya buku. Nah, sekarang kalian perhatikan di depan. Bapak akan memutarkan sebuah cerita yang nantinya pastinya kalian akan mendapatkan atau akan mengerjakan tugas yang akan Bapak beri. Oleh karena itu, Bapak harapkan tolong ya, Bapak harapkan kalian perhatikan, kalian baca yang benar, kalian simak, kalian baca, kalian cermati apa isi baca. Oke, siap? Oke, silakan. Pahami ya? Bacanya dicermati. Ada yang ketinggalan bacanya? Cepetan ya? Enggak ya?
Ya. Dicermati ya, isi bacaannya apa ya, nanti ceritanya ya. Oke, sudah. Nah, sudah ya. Nah, tadi kalian sudah membaca sebuah cerita. Ya. Kira-kira setelah kamu baca atau kalian baca tadi, akhirnya kalian tahu nggak ceritanya? Tahu tidak? Berarti setelah dibaca tentunya kalian akan tahu ceritanya. Coba Bapak mau nanya dengan Jidan, coba Jidan. Ceritanya tentang apa Jidan ini tadi? Nah, menceritakan kepala sukulen. Coba menceritakan tentang apa? Yuk, apa? Ya, isinya apa? Ceritanya apa? Iya, menyiram tanaman. Ada lagi? Selain menyiram tanaman, ayo dari sini. Apa lagi? Membuat. Iya, yang keras suaranya biar temannya terdengar. Nah, di cerita tadi ya menceritakan kepala sukulen dan sebagainya tadi ya. Nah, anak-anak, sebelum Bapak memberikan tugas yang berikutnya, mungkin dari bacaan yang kalian baca tadi masih ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan atau hal-hal yang kalian sekiranya belum jelas, belum paham. Sebelum kalian mengerjakan tugas, silakan untuk ditanyakan. Ayo, siapa mungkin ada yang mau bertanya? Oh iya, apa nak? Oh iya, tadi kalian menemukan kata-kata tigor. Tigor ini adalah nama. Ya, tigor adalah nama. Sama seperti kamu, namanya Jidan, kamu namanya Noel. Nah, itu nama. Nama apa ya? Tigor itu adalah nama. Ayo, ada lagi mungkin? Siapa? Oh iya, apa Noel? Oh iya, teman kalian tadi menanyakan apa? Oh iya, kepala suku itu apa ya Pak ya? Nah, Bapak jelaskan. Perhatikan dengarkan. Sebelum Bapak menjelaskan apa sih kepala suku atau suku itu apa, sekarang Bapak mau nanya, kita semua ini tinggal di provinsi apa namanya nak? Lampung. Iya, kita tinggal di provinsi Lampung. Nah, negaranya negara Indonesia. Iya, negara Indonesia. Nah, Indonesia ini luas, ya, cukup luas Indonesia. Didiami oleh berbagai macam suku, ya, didiami oleh berbagai macam suku atau terdapat berbagai macam suku, sehingga di Indonesia ini banyak sekali terdapat suku-suku. Terus kalau mungkin Bapak tanya apa sih suku? Ada yang tahu? Suku itu apa? Suku ini adalah asal usul daerah seseorang. Apa coba? Bapak mau dengar? Apa suku? Iya, asal usul daerah seseorang. Nah, sebagai contoh, ya, si Jidan dari Jawa, berarti dia suku Jawa. Kita dari Lampung, berarti suku Lampung. Kita dari Sunda, berarti suku Jawa Barat atau suku
ada yang menanyakan kepala suku itu apa. Nah, jadi begini anak-anak ya. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa suku ini adalah asal-usul daerah seseorang. Di masing-masing daerah ini tentunya ada sukunya. Nah, di setiap suku biasanya ada orang yang artinya dipercaya untuk memimpin ya suku tersebut, atau yang dituakan, atau kalau misalkan kita sembahyang itu adalah imamnya, atau orang yang dijadikan panutan, orang yang dijadikan contoh ya untuk masyarakat sekitar. Itu namanya kepala suku. Ya, kalau kayak di kelas kita ini adalah ketua kelas. Ya, kalau di kelas kita ini adalah ketua kelas. Nah, ketua kelas ini adalah pemimpinnya yang dijadikan contoh, ya, yang dijadikan contoh oleh kalian semua. Demikian juga dengan suku. Ya, suku ini ada kepalanya, atau kalau ada juga yang menyebutnya kepala adat. Ya, kepala adat. Kayak kita nih di kampung nih, ada yang namanya kepala adat. Ya, ada yang namanya kepala adat. Nah, inilah yang terjadi kepala adat, yang ditunjuk sebagai kepala adat ini adalah orang yang dipercayakan untuk memimpin dan dijadikan sebagai panutan. Apa sih panutan? Panutan itu yang dicontoh, ya, yang dicontoh oleh masyarakat atau penduduk sekitar. Nah, itulah yang dikatakan yang dinamakan dengan kepala suku. Ayo, mungkin ada yang lain lagi. Oh iya, ada apa nak? Gimana nak? Oh iya, inang. Nah, inang ini adalah, kalau Bapak menjawabnya adalah, kalau dijawab singkatnya adalah sebutan nama lain untuk ibu. Panggilan maksudnya, maksud Bapak panggilan untuk ibu. Ingat, di masing-masing daerah ini memiliki ciri khas. Ya, karena tadi sudah Bapak sampaikan. Ya, sudah Bapak sampaikan bahwa di masing-masing daerah ini terdapat berbagai macam suku. Nah, kebetulan teman kalian tadi menanyakan apa sih inang. Inang ini adalah sebutan lain untuk ibu. Ya, kalau misalkan orang Lampung, siapa yang orang Lampung? Ya, Lampung. Kalau menyebut ibu apa? Ina ya. Ina. Nah, Ina apa? Ibu. Ina apa? Iya, orang Lampung misalkan memanggil ibunya, sebutan ibunya adalah Ina. Ya, kalau orang Jawa biasanya emak, ya enggak? Nah, ada lagi di daerah lain berbeda. Nah, itu adalah nama lain untuk panggilan ibu, bukan panggilan namanya. Nah, demikian juga dengan tadi yang ditanyakan dengan figur tadi. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa di negara kita ini banyak sekali terdapat suku. Nah, bahkan nama atau sebutan yang ya seperti yang ditanyakan temanmu tadi, sebutan lain untuk ibu dan atau nama tadi, ini juga biasanya dijadikan sebagai ciri khas, ya, bahwa orang tersebut berasal dari suku mana. Ya, sebagai contoh kalau Tigor. Nah, Tigor ini adalah bisa sebagai ciri khas bahwa orang tersebut berasal dari Sumatera Utara atau Medan. Demikian juga kalau misalkan orang Jawa. Orang Jawa biasanya pakai oh ya akhirannya ya. Nah ini ya biasanya, tapi sekarang kan nggak ini. Oke, silakan, mungkin ada yang tanyakan lagi. Ada? Masih semangat? Mana semangatmu? Oke. Nah, untuk berikutnya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya, silakan kalian kerjakan tugas yang akan Bapak tayangkan ini, ya, silakan. Oke. Kelihatan dari belakang? Yang di belakang kelihatan tulisannya? Kelihatan?
Kelihatan nggak tulisannya? Oke, silakan. Yang bekerja apanya? Yang bekerja apanya? Mulutnya? Oke. Ingat ya, kalau menulis usahakan yang rapi biar kamu bacanya nggak susah. Kemudian ya, penggunaan huruf besar ya. Kan. Nah ini, ayo tulisnya kalau diloncat-loncat ini. Tulisnya di loncat-loncat yang ini ya, jadi loncat-loncat yang banyak coretan ya, nak ya. Yang banyak coretan ya tulisnya ya, kelihatan apa? Kelihatan rapi. Coba kalau tulisannya rapi kan enak.
Ada yang tidak paham dengan pertanyaannya? Ada tidak? Oke, ya. Pahami dulu. Makanya ya, sebelum kita melakukan atau menyelesaikan tugas, jika itu harus dibaca, harus kita baca terlebih dahulu. Ya, jangan langsung kita kerjakan. Ya. Sudah, belum? Belum. Sudah nak? Ada yang belum? Oh iya, kita tunggu ya temannya ya. Kita tunggu temannya. Sambil menunggu temannya yang belum, silahkan kalian cek kembali. Kalian periksa kembali kerjaan kalian agar nanti dikoreksi tidak salah. Ya, silakan dikoreksi kembali. Nanti kalau sudah waktunya dikoreksi sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Ya, masih ada waktu. Silakan diperiksa lagi yang sudah. Apa yang siul-siul tadi ya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah silakan ditukar dengan temanmu. Oke, yuk tukarkan dulu. Yuk ditukar. Nah, sama seperti biasa. Silakan nanti dikoreksi, ya.
kita koreksi kalau salah ya. Ya, ditandai dengan tanda salah. Kalau betul ya boleh diceklis atau didiamkan saja ya. Yang penting ada tandanya kalau itu adalah salah. Oke, bisa dimulai? Bisa dilanjut? Ya. Yuk, untuk soal pertama. Yuk, kita baca bareng-bareng. Mengapa iya, Bapak minta perwakilan dari sini. Yuk, salah satu perwakilan dari sini apa jawabannya? Mengapa tikus suka menyiram tanaman? Karena tikus suka bermain air. Ya, boleh. Ada yang salah? Ada yang salah? Oke, lanjut. Bisa dilanjut? Nomor 2. Oke. Yuk, baca bareng-bareng. Yuk, perwakilan dari sini. Yuk, dari kelompok ini. Ayo, perwakilan dari sini. Yuk, bareng-bareng. Hah? Karena? Ya, suaranya keras. 1, 2, 3, Pak. Iya, karena tikus sering melihat ke langit. Yo. Ada lagi? Ya. Ya. Nomor berikutnya. Yo. Nomor 3. Disebut apa tanaman kakti? Disebut apa? Ada yang masih salah? Ada yang masih salah? Oke. Nomor? Mengapa tanaman kaktiur tidak boleh sering apa? Kenapa ya tanaman ini meskipun harus disiram tapi nggak boleh terlalu sering? Apa? Kenapa? Karena agar tidak layu. Nah, dengarkan dulu. Tanaman atau tumbuh-tumbuhan ini seperti halnya kita manusia membutuhkan air. Coba kalau kalian nggak minum sehari apa yang kalian rasakan? Udah haus terus? Lemes. Nah, demikian juga dengan tanaman. Tanaman yang kita pelihara ini juga membutuhkan air. Bukan hanya yang kita pelihara saja, termasuk kalau di sekitar kita ini masih banyak kebun. Nah, sebagai contoh sekarang, kenapa kok di sekitar kita ini rumputnya pada kering? Kemarau. Kalau kemarau ini artinya banyak ada hujan atau tidak? Tidak. Nah, itulah contohnya. Seperti halnya tanaman kaktiur tadi. Tanaman kaktiur tadi kenapa kok perlu disiram? Karena agar tidak layu. Kenapa layu? Karena kekurangan air. Demikian juga dengan kita. Kalau kita kekurangan air, yang jelas kita juga akan terasa lemes. Karena apa? Karena kekurangan air. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, oh iya, sekarang sudah nomor 5. Siapakah Molen? Silakan Oke, silakan dihitung. Ya udah, sekarang dihitung, silakan dihitung. Oh, nomor 6. Oh iya, pasang satu lagi ya, Pak? Oh iya. Siapakah yang tidak membolehkan tikus menyiram tanaman?
Sudah dikembalikan ke temannya? Coba, siapa yang salah satu? Oke, masih ada yang salah ya? Siapa yang betul semua? Oh iya. Siapa yang salah dua? Yang salah dua? Oh ada satu orang. Siapa yang salah semua? Ada tidak? Waduh, berarti ya kalian sudah semakin ya memahami cerita karena kalian membaca. Nah tadi berarti intinya nak, dengan membaca kita ada untungnya tidak? Ada untungnya tidak? Nah, salah satunya tadi Bapak menayangkan cerita, kalian membaca buku, akhirnya kalian mengerti apa isi dari cerita. Karena apa? Karena kalian membaca terlebih dahulu. Coba kalau misalnya kita baca, kira-kira kita tahu tidak? Tahu. Meskipun tahu juga hanya apa? Hanya sepintas. Nggak lengkap apa isi ceritanya. Karena kalian membacanya cuma sepintas. Oke, nah untuk selanjutnya masih ada tugas nih untuk kalian. Kalau tadi kalian mengerjakan secara sendiri-sendiri, untuk kali ini akan Bapak berikan tugas yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, coba Bapak mau nanya, kalau tugas diselesaikan secara berkelompok itu artinya gimana? Tugasnya harus gimana? Harus diselesaikan secara ya, bersamaan. Jadi nggak boleh ada yang nggak bekerja, harus bekerja semua. Ya, siap menerima tugas berikutnya? Siap? Masih semangat? Mana semangatnya? Oke, ya. Bapak akan berikan tugas ya. Yuk, dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya, ya, usahakan dibagi tugasnya yang rata untuk kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah ini silakan. Ayo. Diskusikan terlebih dahulu dengan temanmu. Dibaca, dicari jawabannya bareng gimana? Iya. Ya, dibaca bareng-bareng. Ada yang baca, kira-kira jawabannya apa?
biar temannya dengar. Kamu bacanya nggak keras, salah satu bacanya biar teman-temannya dengar. Bacanya boleh agak kencang, agak keras, biar temannya dengar. Baca dulu. Gimana? Ya? Ya? Oh, apa ini? Nah, ini kan yang ada di cerita tadi, nah, ya, yang ada di cerita tadi. Nah, tadi, ya, itu kan yang ada cerita. Isinya cari di yang cerita tadi. Coba pahami. Gimana? Ada kesulitan? Oke, siap. Mantap. Kalau ada yang belum paham tanyakan, mumpung belum dijawab. Ya. Apa nak? Ini adalah lanjutannya nak, lanjutannya ke sana. Ini. Boleh dibacanya agak keras biar suara biar temennya enggak ini biar temennya ikut. Ya? Apa ya? Yang bawah aja yang ya? Apa? Oh, ini. Ini adalah lanjutan yang di atas ini ya, nak ya. Ini lanjutan yang di atas ya. Nah, ini. Ya. Ya. Nah, ini.
Tuh. Bentar ya, kita lihat lagi. Waduh. Ini masih ada yang lewat ini nak. Satu nih coba. Coba dicek dulu. Masih ada yang lewat dulu. Ayo. Ya. Ya, lewat itu. Coba diskusikan dulu. Satu lagi tuh. Masih ada yang lewat. Ini sudah yang ini? Oh, belum ya. Ya udah lanjut. Lanjutkan. Ya. Ya sudah dibaca-baca lagi ya. Dibaca-baca lagi sambil menunggu temannya yang belum. Loh. Sambil menunggu temannya yang belum, dibaca lagi. Oke. Sudah? Udah belum? Ya, untuk semuanya sudah semuanya? Oke, kalau sudah, silakan untuk ketua kelompoknya. Ya, silakan Pak. Kembali, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Baiklah, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, ya, Bapak rasa cukup. Namun sebelum kita mengakhiri, ya, terlebih dulu Bapak mau nanyakan, ya, apa yang sudah kamu kerjakan tadi dan apa hasilnya, ya. Coba sebelum kalian memulai pelajaran tadi, kalian apa yang kamu lakukan? Pembiasaan apa yang sudah kamu lakukan? Apa? Membaca. Nah, sekarang kalian tadi sudah membaca. Nah, sekarang Pak Har mau tanya nih, apa sih keuntungan membaca tadi? Coba Tama apa? Keuntungan membaca tadi Tama? Menjadi tahu apa isinya. Kita akan tahu apa isi tulisan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau tadi Bapak nanya apa sih keuntungan membaca, salah satunya menjadi tahu isinya. Oke, bagus. Sekarang Bapak mau nanya lagi. Kalau tadi contoh, sekarang kerugiannya. Ya, sekarang kerugiannya. Nah, sekarang coba sebutkan atau berikan contoh apa sih, ya, akibat, ya, dari kita malas membaca yang berakibat jelek untuk atau yang merugikan untuk kita. Coba apa kira-kira? Contohnya dalam kelas ini, misalkan apa? Saat apa? Iya, saat ulangan nilainya. Nah, kenapa jelek? Iya, karena nggak dibaca terlebih dahulu. Membacanya hanya sepintas-sepintas. Nah, jadi ada untungnya nggak kita membaca? Ada. Nah, ada untungnya ya Nak ya, kita dengan membaca. Yang jelas yang paling utama adalah kita akan bertambah ilmu pengetahuan. Kita bisa
bisa ngerti atau bisa paham ya dengan apa yang ada di dalam cerita ataupun yang ada di dalam tulis. Baiklah, masih ada satu tugas lagi untuk kalian sebelum kita mengakhiri kelas. Seperti biasa ya, silakan kalian isi seperti biasanya ya, kesan dan pesan atau apa saja yang kalian peroleh selama dalam pembelajaran ini dalam kertas yang sudah Bapak siapkan. Ini namanya lembar refleksi. Oke, yuk silakan digeser. Gak usah diputar, kamu mau mereka nggak usah diputar. Ya, yang sudah dapat silakan dikerjakan. Ya, tuliskan. Kalau masih ada kesulitan yang mana? Kalau masih ada yang belum paham, yang paham mengenai apa? Silakan. Ya, baca semua. Nih. Ya, ditulis. Ya, dibagi Mbak. Dibagi Mbak. Itu dokumennya Mbak. Ya. Oke. Nah, sambil dengarkan, sambil menulis. Untuk hasil diskusi kelompok ini besok akan kita bahas bersama. Kita koreksi bersama. Silakan dituliskan apa mengisinya berdasarkan kalian sendiri, jangan sama dengan temennya, kan nggak sama ya, nggak sama ya, berdasarkan pendapatnya sendiri. Apakah kalian ini merasa senang dengan pembelajaran ini, terus hal apa yang kamu peroleh, pengalaman apa yang kamu peroleh. Nah, ini. Ya, boleh, boleh. Ya. Ya, ya kesan kamu selama pembelajaran ini.
Ya, baiklah. Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, perlu Bapak ingatkan sekali lagi bahwa kita harus ya rajin-rajin membaca. Ya, baiklah, anak-anak sekalian. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian bersiap-siap untuk pulang. Ya, silahkan dipersiapkan. Jangan sampai peralatannya ketinggalan. Oke. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelasnya. Waalaikumsalam anak-anak. Selamat siang dan silakan untuk meninggalkan uang. Cuma pesan terakhir ya, pesan Bapak. Nanti yang belum dijemput silakan ditunggu dulu jemputannya di depan pintu ke. Jangan jalan kaki. Nanti biar tidak dicari oleh orang tua atau yang menjemput. Ya, dari sini. Ya. Nah, nanti biar yang